Nah, apa sih lu? Makanannya dimakan, dianggurin aja. Iya. Sekolah-sekolah apa sih? Artis, gosip. Ya Memang artis mama. masa muka gue begini. Bener-bener Ini kenapa? loh, gue lagi bener-bener bingung milih sekolah buat anak gue. Kan udah banyak open house tuh sekarang. Hmm. Makin gue datengin, makin gue pantengin, makin bingung. Kenapa bingung sih? Kan banyak kan sekolah di dekat rumah lu. Ya tapi kan gak cuma deket doang ya. Nih gue sampai catet nih pertimbangan banyak buat anak gue masuk. Coba satu, lu Oke. satu gitu. Satu, Harganya oke apa enggak? harga. Terus kalau udah harga oke ya kan harus setara dengan fasilitasnya ya enggak? Bener, fasilitas. Lengkap apa enggak? Terus mengakomodir semua kegiatan yang anak gua sedang lakukan atau enggak Maksudnya gitu kayak kan. ekskul, bakatnya, Nah kayak minatnya gitu. dia. Jadi Oke. dengan harga segitu gue cuan apa enggak gitu kan Oke. sebenarnya. Terus Ya, oke lah. belum lagi bagus nggak tuh kurikulumnya? Kurikulumnya, ya Guru-gurunya bener sih, bagus apa enggak? Mm-mm. Terus guru-gurunya bisa ngajar anak gue dengan becus apa enggak? Kan kita serahin anak kita ke sekolah biar anak kita bener gitu kan ya. Terus nih gue lihat lagi, oh ada sekolah Kristen ya harusnya nggak Kristen-Kristen amat lah. Tapi yang penting anak gue jadi pinter, baik. Pinter, Di baik. rumah jadi nurut gitu Nggak kan cukup, ya. jari gue gak cukup. Iya sorry. Ya udah, lu taruh dulu lah ininya. Terus lu lihat anak-anak zaman sekarang tuh ya, nih kalau gue lihat TikTok, pergaulan gitu ya. Terus profesi-profesi di masa depan gitu. Anak lu Sekarang- umur berapa sih? Masih kelas 4 sih. Tapi kalau lagi main sama teman-temannya ya, teman-temannya tuh cas-cicus bahasa Inggris gitu kan. Berarti kan gue kudu cari sekolah yang bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris. Iya gak sih? Bener sih. Cuman emang lu di rumah juga pakai bahasa Inggris. Ya enggak sih. Cuman kan minimal kan itu buat bekal masa depan dia. Sekarang tuh nggak ada kerjaan Bel yang nggak requirement-nya tuh bahasa Inggris harus bagus. Jadi biar dia nggak kalah bersaing gitu sama yang lain-lain. Ya kan? Pusing aduh. Nih, gue dengernya aja pusing. Ya sama. Buset, Apalagi banyak gue bener yang dah. punya anak ya. Banyak banget pertimbangannya. Terus gimana dong? Gimana dong ya? Oh, gue tahu nih. Gue kebetulan hari ini bawa tas. Nah, nih tahu nggak nih apaan nih? Learning to stop. Buku ya? Siapa yang nulis? Depannya C. Cek. Siapa? Charlotte Priyatna. Kenal nggak lu? Oh iya kenal. Gue kenal banget tuh. Nggak So kenal kenal banget sih. Iya. Tapi dia sering dateng ke seminar di gereja gua. Oh iya ya, kita nanya ke dia aja ya. Iya, yuk nanya ke dia. Kebetulan udah janjian. Ya Mau udah ikut, yuk. mau nanya. Ya sekarang yuk. Sekarang Mas, banget. Mas. Sekarang banget nih. Mas, tolong take away ya. Belum habis ini, Oh. belum Ini habis. punya Iya. si Bella juga. Boleh, Di boleh. take away aja. Nggak apa-apa. Tolong. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Aduh. Maaf. Nggak apa-apa, Mas. Iya nggak apa-apa Mas. Maaf ya kita buru-buru. Emang begitu soalnya. lah, Mas. Ya, terima kasih. Besok makan lagi di sini ya, Bu Iya, ya. sekarang Kasih. banget ya. Soalnya sekarang gue banget. bingungnya sekarang. 5 minutes later. Halo Bu Charlotte. Halo, apa Halo, kabar? Baik. Nih Bu, ada teman. Oh, Shalom iya, Bu, saya shalom. Tirza. Kita pernah ketemu di gereja loh Bu. Oh, iya. Ibu pernah bawain seminar. Iya, silahkan. Permisi loh Bu, mengganggu waktu Ibu. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Ini Bu, teman saya lagi galau. Mau Mm-mm. nyari sekolah buat anaknya. Anaknya baru kelas 4, nah nyari buat SMP. Oke, iya. Banyak banget tadi. Harga lah, gedung lah, apalagi tuh. Coba. Iya, bingung loh Bu, karena kan sekarang udah banyak yang open house tuh. Iya. Saya tuh jadi malah makin galau loh dengan banyaknya pilihan sekolah. Iya. Jadi ada yang saya cari-cari yang harganya diskon juga gitu ya. Terus fasilitasnya kan juga mesti ya Bu ya. Fasilitas, gedung yang baik. Kalau deket kok rasanya deket ada yang mahal tuh Bu. Tapi kalau yang jauh murah. Cuman ya itu tadi gedungnya bagus. Terus kurikulumnya bahasa Inggris. Ya memang itu yang penting kan. Maksudnya yang penting kan anak saya nanti ya lulus gitu. Lulus dengan nilai baik dan baik. Maksudnya karakternya baik gitu. Iya. Nyari sekolah itu sebetulnya bukan cari gedungnya. Tetapi kita cari komunitasnya. Karena dengan siapa anak kita bergaul, dengan siapa dia diajar, dia mendapatkan value, nilai-nilai. Karena kalau mau bikin anak hanya pinter, nggak butuh sekolah. Loh, Drill aja, dilesin, belajar dari
apa namanya, Bimbel. bimbel Dari atau YouTube bahkan ya. YouTube, ya bisa. Kalau ilmu mah dipelajari secara otodidak juga bisa. Tapi sebetulnya yang kita butuhkan, anak kita dibentuk secara karakternya. Karena waktu dia dewasa, sekalipun dia pintar, dia tahu banyak pengetahuan, dia bisa berbagai bahasa, tapi kalau nggak punya kasih, nggak punya karakter yang benar, justru mengerikan. Loh, tapi kalau dia baik, cuman sekedar baik tapi nggak pinter gimana? Baik nggak pinter. Sekarang kita mau definisi pinter itu apa sih? Apakah pinter itu hanya berkaitan dengan kognitif? Karena pintar itu termasuk ketika dia bijaksana, dia berhikmat. Karena kalau cuma pintar dalam artian anak itu bisa menghafal, bisa tahu ini itu, tapi nggak bisa bikin keputusan yang tepat, ya. Dan dia nggak bisa memilih mana yang benar. Dia nggak punya kebijaksanaan, kayaknya sia-sia deh. Karena pintar juga jadi akhirnya bisa dimanfaatkan orang kepintarannya, ya. Lalu dia gunakan kepintarannya untuk hal yang jahat. Kan orang-orang penipu ya pintar, harus pintar baru bisa jadi penipu. Tapi kan hatinya jahat, karena dia ingin mengeruk keuntungan lebih. Jadi licik. Orang-orang licik itu ya orang-orang yang pintar. Tapi kan hatinya ya yang tidak pintar gitu. Jadi kalau kita milih sekarang, pilihan kita di mana? Jadi prioritas utama ketika anak saya sekolah di situ, dia dipengaruhi oleh pengaruh nilai, budaya. Jadi nilai di sini bukan angka ya, bukan skor, tapi nilai itu value. Ya, yang akan membentuk dia menjadi pribadi yang seperti apa. Kalau buat pinter itu bisa di-drill. Bahasa Inggris, mau bahasa Prancis, bahasa Belanda, nanti dewasa tinggal di-drill. Tapi karakter tidak bisa di-drill. Terus diapain? Nah, karakter itu harus bertumbuh, harus dibentuk, harus melalui komunitas. Ya, mau melatih kesabarannya, mau melatih pengampunan, mau melatih dia murah hati, dia membutuhkan orang-orang. Wah, saya aja nggak sabaran, Bu. Iya, untuk bisa sabar kan harus melalui hal-hal yang tidak membuat kita sabar ya. Dan itu dilatih. Tapi kan komunitas kan nggak cuma di sekolah ya Bu. Maksudnya kalau yang aku kenal sih Bu Tirsa ini ya oke lah parentingnya. Maksudnya di rumah juga didik anaknya. Tetangga. Terus ke gereja juga kan anak lu kan. Iya, saya ajak pelayanan juga, Bu. Iya. Kan ada itu Bu. Jadi maksudnya kalau sekolah kan ya memang kebanyakan orang tuh ya nggak bisa tutup mata lah ya Bu. Maksudnya cari nih yang lingkungannya, maksudnya yang teman-temannya nih setara, entah dalam konteks apa ya? Ekonomi Mungkin, ya lingkungan budaya gitu kan ya, latar belakang dan seterusnya. Terus nyari yang maksudnya yang secara prestasi akademik tuh bisa bersaing gitu loh nantinya. Iya, nanti tantangan pekerjaan kan di masa depan komunitas begitu. juga ada di tempat lain gitu. Iya, tetapi anak-anak punya waktu yang banyak selain di rumah di mana? Iya sih, di sekolah. Jadi kenapa pergaulan di sekolah itu menjadi prioritas? Karena itu membentuk mindsetnya. Jadi waktu teman-temannya ikut membentuk value yang ada pada dirinya, ikut membentuk kepribadiannya, ikut membentuk kebiasaannya, dan ikut membentuk karakternya pastinya. Nah, teman-teman seperti apa yang ketika membentuk dia? Harusnya kita cari sekolah yang punya value yang sama. Karena kita sedang mencari rekan seperjalanan. Jadi ibaratnya anak itu pegang dua tangan, satu tangan orang tua, satu tangan gurunya atau sekolahnya. Sehingga ketika jalan itu bisa beriringan, bisa berdampingan. Kalau enggak akan tarik-menarik. Di rumah kita ajarin dia sopan, dia harus minta tolong, bilang terima kasih, bilang maaf. Lalu kemudian dia punya teman-teman, pergaulan, dan mungkin
behavior di kelompok komunitasnya yang nggak usah, lu cupu banget sih gitu. Anak mami, ya, sopan gitu, geli lagi gitu ya. Misalnya nggak keren, itu yang keren tuh kalau yang kurang ajar gitu ya. Nah, jika dia mendapati value yang seperti itu, kita akan terus menerus berjuang tuh untuk membentuk. Begitu kita bentuk seperti ini udah hancur lagi. Nah, jadi kenapa orang tua harus mencari rekan seperjalanan ini ketika membesarkan anaknya. Berarti yang ketika saya nih sama suami mendidik anak saya seperti apa di rumah gitu ya, berarti memang cari sekolah yang value-nya Sama. Bisa ya. Memperkuat Iya, ya. memperkuat value yang kita tanamkan. Nah, kalau kita mencari sekolah yang nggak apa-apa deh, udah yang penting keren, elit. Nanti kan ditanya sama orang, sekolah anak kamu di mana sih? Dan ketika menyebut nama sekolah, itu sudah bisa memperkirakan berapa gaji kita, sehingga kita bisa masuk ke sana. Ya demi gengsi lah, begitu. Ya artinya sebetulnya kita sedang memperalat anak. Ya, karena Alat anak. ya artinya demi gengsi kita. Iya. Jadi Buat kita jaga nggak image ya. jaga image. Jadi kita nggak memikirkan kebutuhan si anak. Nah iya itu Ya, si kebutuhan anak itu butuhnya apa sih? Ya kan bukan sekedar maksudnya gengsi atau keren dong ketika sekolah di situ ya. Jadi apakah memang dia membutuhkan lingkungan seperti itu? Ya, jadi setiap sekolah ada plus minus. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi waktu kita mencari sekolah, mari bertanya kepada Tuhan yang empunya anak kita. Tuhan mau anak kita dikirim kemana? Jadi apalagi dengan berbagai pilihan tadi ya, Tirza ya. Kan Tirza juga mungkin secara ekonomi mapan, lalu kemudian menginginkan yang terbaik secara akademik begitu ya. Nah semua ada plus, tapi ingat tetap ada minusnya. Jadi sekarang kita cari minusnya sekolah itu yang mana sebetulnya kita bisa menutupi. Iya. Nah, selama ini tuh saya masih punya sedikit mindset sih Bu. Nih nggak tahu bener apa enggak. Kan saya udah bayar sekolah itu mahal-mahal gitu ya. Selalu kan pasti bertanya apa yang saya dapat gitu dari sekolah itu. Iya. Gurunya gimana? Betul. Ketika kita menganggap kita customer, maka kita akan selalu berpikir customer itu kan adalah raja. Pelanggan adalah raja yang harus dilayani. Betul. Dan kita akan berpikir mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak mau dirugikan. Seperti membeli sesuatu. Ya, jual beli di sini. Nah, sebuah sekolah adalah sebuah lembaga di mana lembaga itu bukan sedang bertransaksi. Ya, saya menjual, mungkin istilahnya jual kursi gitu ya. Jual kursi, jual jasa gitu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka sekolah itu namanya industri. Nah, sebuah sekolah harusnya lepas daripada itu. Kenapa? Karena yang dibangun adalah relasional, bukan transaksional. Kayak apa tuh Bu? Bisa bayangkan, kalau orang tua bilang gini, saya untungnya apa nyekolahin anak di situ. Lalu gurunya juga. Saya untungnya apa nih kalau saya ngajar? Lalu secara penyelenggara pendidikan, ya saya untungnya apa nih? Saya menyelenggarakan. Wah, di sini semua pada nguras. Dan itu jadi saling menuntut nggak sih Bu? Saling menuntut pastinya. Ya. Dan kalau udah menuntut tanpa melihat kontribusi apa yang bisa diberikan, ya, dan dia akan melihat sekolah mana yang saya bisa bayar dan saya akan dapat apa yang saya bayar. Sesuai dengan apa yang saya peroleh. Kalau sudah seperti itu maka nggak ubahnya sebuah sekolah menjadi ajang. Ajang transaksional lalu tuntut menuntut. Lalu yang ada ketidakpedulian. Saya nggak peduli dengan anak saya. Dengan murid saya. Asal saya dipuaskan. Saya nggak peduli sekolah mau kayak apa. Yang penting usulan saya diterima dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat ya sebuah relasi yang didasari dengan keegoisan, ya.
Berarti mencari sekolah itu yang tadi value-value-nya align sama keluarga, dan itu value itu yang dihidupi oleh pemilik sekolah, pendiri gitu ya, maksudnya penyelenggara itu, oleh setiap guru, bahkan setiap stafnya, dan juga bahkan bergandengan dengan orang tua gitu ya Iya, Bu. dan orang tua juga harus berpikir seperti itu. Sikap orang tua ke sekolah tuh harusnya gimana ya? Nah, dia harus menghargai si guru, bukan dari soal apakah gurunya memperhatikan anaknya gitu ya. Maksudnya dalam konteks transaksional itu. Dia harus melihat ketika profesi guru itu diemban oleh si guru itu sendiri, dan dia harus menghormati. Bagi saya dia menghargai itu karena justru dia menghormati. Ada orang mau jadi guru sesuai dengan panggilan. Dan ketika dia ada rasa hormat, dia menghargai. Kok saya percaya ya, kita ini guru ya, ketika dihargai usaha kita ya, dan dipercaya oleh orang tua. Ya bagi saya itu kepuasan tersendiri ya. Ketika kita bisa melakukan sesuatu buat si orang tuanya. Orang tua ya cukup berterima kasih tentunya, ketika terima kasih ya Bu, udah 1 tahun anak saya belajar, saya melihat anak saya berubah ya. Dan di sini semua ini ya harus dipersatukan ya, baik si guru, si orang tua ya maupun si penyelenggara. Satu fokusnya yaitu Tuhan. Jadi kalau semua berpikir bahwa saya contribute, saya berkontribusi, jadi guru mengajar bukan karena dia dibayar. Lalu orang tua berkontribusi tentu dengan dia membayar, itu bagian dari kontribusinya. Dan si penyelenggara yayasan ini juga dia melakukan pelayanan ini sebagai bentuk kontribusi. Dan contribute kita kepada siapa? Jelas kepada Tuhan. Karena kan Tuhan bilang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Siapa sih yang gak capek loh ngajarin murid gak ngerti-ngerti? Udah diajarin kemudian. Ya elah, orang tua aja capek. 1 anak doang loh Bu di rumah. 1 di kelas ada 25 macem. Oke, kalau dengan pemahaman berarti ini nggak bener dong ya Bu. Saya pernah berpikir uang sekolah yang saya bayarkan kan untuk bayar guru. Apakah hatinya guru cukup dibayar dengan uang seperti itu? Iya juga. Ketika gurunya mau membimbing, mau mengcounseling, mau menemani di saat anak itu letih, lesu. Lalu kemudian si anak jadi bersemangat belajar. Iya. Mau dibayar berapa? Yang tadinya si anak udah gak semangat hidup, ya udah saya mau mati aja deh. Emang saya bodoh, mama saya tadi marahin saya. Iya, pulang. Percuma saya belajar. Lalu mungkin ada 1-2 kalimat si guru. Misalnya si guru mengatakan, no, saya percaya kamu bisa. Kamu pasti bisa. Kenapa ibu percaya? Karena ibu melihat kamu yang di dalamnya, bukan yang di luarnya. Dan ketika perkataan si guru, yang bahwa si guru percaya dan si anak itu meyakini, wah itu mau dibayar apa, anaknya berubah, jadi semangat belajar, jadi dibangkitkan lagi, percaya dirinya, yang nggak bisa dinilai dengan uang. Iya ya. Dan si anak menemukan tujuan hidupnya hanya karena ada guru yang touching the heart. Dia menyentuh hati si anak. Apalagi di zaman sekarang ya Bu ya, maksudnya begitu banyak fenomena-fenomena tuh yang wailah gitu ya. Maksudnya pergumulan anak-anak tuh tantangannya besar sekali. Betul. Di zaman sekarang. Jadi saya rasa juga ya saya mikir sih gitu ya, kalau gimana sih relasi guru dengan orang tua, dengan sekolah, satu komunitas itu ya, tidak hanya sekedar relasi yang di dalam ruang kelas gitu loh. Maksudnya yang memang saya ngajar, anak itu pokoknya submit tugas, dapat nilai, orang tua bayar ambil rapot gitu kan. Aku membayangkan banyak peristiwa, banyak momen tuh anak down dan seterusnya. Itu siapa gitu kalau enggak pribadinya gitu maksudnya ya. Dan ada orang yang mau care dengan anak kita. Ya, dan waktu dia care jelas bukan karena dia dibayar, tapi karena pengabdian. Trusting relationship. Orang tua percaya kepada guru, guru juga percaya kepada orang tua. Itu kok kayak relasi sahabat ya? Ya, oleh karena itu orang tua
itu bukan customer tapi melampaui customer, yaitu sahabat kita. Ada ya sekolah kayak gitu ya. Tapi berarti di sisi lain, berarti kita mencari sekolah yang seperti itu, tapi kita sebagai orang tua juga harus melakukan peran itu ya. Nah, Maksudnya nggak itu bisa yang kan kayak sahabat. iya kan, masukin anak kayak masukin ke laundryan gitu. Iya kan, pengen- keluar bersih. Jadi kalau si guru itu sudah menjadi sahabat bagi orang tua, Iya. orang tua harusnya juga menjadi sahabat dong buat guru. Dengan cara Mempercayakan anaknya. Jadi bukan dengan cara seperti kalau anaknya kenapa-napa, kalau ada masalah, lalu kemudian si guru komplain. orang tua komplain sama si gurunya. Iya. Orang tua juga komplain sama gurunya lah. Nah, tolong ya kalau komplain itu kan artinya mengeluh. Lalu seperti seolah-olah layanan itu kurang memuaskan. Iya. Boleh nggak orang tua datang kepada guru bertanya? Oke. Bolehkah saya tahu anak saya pasti merepotkan ibu ya gitu. Aduh iya ya, Ya. iya ya saya nggak mikir itu loh Bu. Iya, Iya, iya pasti repot di rumah ya. aja ngerepotin kita, gimana di sekolah nggak ngerepotin guru? Iya kan? Benar. Dengan konsep itu kita akan datang bertanya, bukan mempertanyakan. Jadi kita bertanya ada apa? Apa yang saya bisa lakukan untuk anak saya? Oh. Dan sebetulnya pola ini ya, kalau kita lihat zaman dulu ya, kan orang tua tuh memberikan anaknya sepenuhnya kepada sekolah ya. Iya. Betul nggak? Sampai kalau udah dihukum sama sekolah, lalu kemudian kalau kita pulang kita lapor, kita dihukum. Makin dihukum sama Makin orang tua. dihukum kan sama orang tua. Dan rasanya orang tua percaya banget gitu ya, kalau sekolah tuh pasti melakukan fungsinya dengan benar gitu loh. Iya. Kamu dah pasti kenapa-napa. Kalau kamu dihukum pasti kamu yang salah begitu loh. Nah, dengan model customer maksudnya relationship itu jadi seolah-olah mempertanyakan kenapa anak saya dihukum. Iya. Ya. Balik mempersalahkan sekolah. Nah, artinya ketidakpercayaan yang dibangun. Harusnya kita terima kasih loh anak kita ditegur. Berarti anak kita dididik. Iya dong. Coba kalau sekolah bilang, ya udah deh dia salah, diemin aja. Soalnya orang tuanya bawel. Orang tuanya komplain terus, udah kita diemin aja. Kan yang repot orang tuanya. Ya pasti mestinya kan kita justru datang kepada sekolah minta tolong kan. Bu, memang anak saya perlu dididik. Saya setuju sekali kalau ibu menegur. Terima kasih ya Bu, membantu saya di dalam mendidik anak saya. Supaya dia jadi benar. Nah harusnya sikap seperti itu ya dari orang tua ya. Nah kalau sahabat kan, tapi kan guru juga bukan malaikat Bu. Betul. Kalau emang benar dia melakukan apa gitu ke anak saya gimana? Ya tentu begini, kita harus lihat guru juga manusia yang ada batas-batas. Ya, kalau kita aja sebagai orang tua bisa marah kepada anak kita, ya kita harus maklumi. Kalau si guru juga bisa melewati batas kesabarannya begitu. Ya saat dia lelah, saat dia juga punya masalah keluarga. Iya. Ya saat dia juga mungkin sedang sakit saat itu. Iya. Sehingga ketika anak kita melakukan ibaratnya kesalahan kecil begitu ya. Tapi si guru sudah menghardik, sudah marah, lalu kemudian anak jadi sakit hati. Ayolah rekonsiliasi. Ya, toh nanti di dalam kehidupan nyata, anak ini juga akan menghadapi bosnya mungkin, pimpinannya, yang ketika juga maksudnya kesalahan dia sedikit, kecil, tapi bosnya Bosnya sudah PNS. marah begitu ya. Nah jadi intinya, ya itu realita di dalam kehidupan. Tapi tentu ketika si guru sampai melakukan tindakan kekerasan yang di luar batas dan sebagainya, ya ini berarti guru itu kan butuh konseling ya. Iya. Dan itu berarti si guru itu kan butuh untuk dibina kembali dan sebagainya. Tapi semangatnya memang kerjasama berarti Ya, ya. harus ada kerjasama itu, partnership antara sekolah dan orang tua. Partner. Karena bukan sebagai partner, customer. bukan customer, yes. Dan tadi menarik banget tuh kata
rekan seperjalanan itu loh. Iya. Jadi memang jalan bareng-bareng, belajar bareng-bareng, cacat bareng-bareng ya kan. Iya. Maksudnya di tengah ya memang realitanya ada kesalahan, ada kita juga nyakitin hatinya anak, Iya. pernah salah juga. Kita tapi kan juga perbaiki juga gitu ya. Betul. Jadi kurasa memang berarti sikap kita itu mulai dari sikap hati dan mindset ya Bu ya, berarti yang diubah gitu. Iya. Cara Iya. memandang sekolah, cara memandang guru, cara memandang anak juga itu Betul. menjadi memang satu kesatuan, satu komunitas itu tadi ya Bu. Iya. Jadi boleh nggak Sitir kamu doa? Oke. Ya, tanya Tuhan untuk Tuhan komunitas mana yang tepat, yang cocok buat anak saya. Iya. Jadi kita itu bukan sekedar lihat gedung atau dengar orang-orang ngomong seperti apa. Iya. Karena cocok buat Iya, tetangga belum tentu cocok buat anak kita. Kita perlu datang ke sekolah itu, bicaralah dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, bertanyalah sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang kalau kelihatan kan gedung kelihatan, fasilitas kelihatan. Iya. Jadi yang nggak kelihatan tuh apa? Visi. Apakah visi itu dihidupi? Apakah value itu betul dijalankan? Dan disitulah kita bertanya. Dan bertanya sifatnya bukan soal information ya. Keterangan begitu. Apakah di sini ada devosi? Lalu seminggu sekali berapa kali anak-anak ibadah? Lalu bagaimana ketika anak-anak kalau naik kelas nanti dapat hadiah enggak? Di sini ada juara-juara enggak? Ada lomba-lomba enggak? Sesuatu yang sangat kasat mata dan sangat program ya, Iya, orientasinya. Iya. Tapi bisakah kita mulai bertanya misalnya, jika ada anak yang gagal, bagaimana sekolah melihatnya? Oh, berarti itu memang melihat kepada sekolah yang juga mengerti kebutuhan dasar anak kita ya. Ya, bagaimana Anak kita sekolah tujuannya memandang apa? keunikan anak-anak, keberbedaan anak-anak. Wah, Bagaimana melihat ketika anak itu memang berkali-kali harus diajarkan begitu. Dan apakah melihat manusia itu hanya dari sisi kognitif, kepintaran, jadi sehingga dibikin grade gitu. Jadi ada yang grade A, ada yang grade D, karena memang dianggap dodol, nggak mampu, D gitu itu ya. untuk dodol. Iya. Masa gitu ya? Iya, artinya bagaimana sekolah itu memandang Memandang pribadi seorang murid. Siapa murid bagi dia? Kalau murid dipandang sama dengan uang, berarti anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah financial, ya, berarti ya udah nggak bisa bayar sebulan, keluarin. Nggak mampu. Kita di sini hanya sekolah yang anak-anaknya mampu aja. Baru kita boleh sekolah di sini. Kalau enggak layak sekolah di sini. Nah, itu yang harus kita tanyakan. Jadi apakah kita melihat hanya yang mampu bayar, hanya yang mampu mengikuti pelajaran? Tentu ada standar ya. Ketika anak-anak itu lulus, tentu kan dia harus punya kriteria Iya, kriteria. kelulusan. Betul. Sehingga dia bisa lanjut di jenjang yang berikutnya. Tapi ketika ada anak yang harus melewati proses yang 20 kali gitu, sementara ada yang cukup 2 kali, ya memang berbeda. Jadi itu harus kita lihat sebagai sebuah keunikan. Dan kita menghargai setiap anak yang adalah ciptaan Tuhan. Siapapun dia. Enggak semua anak harus pintar matematika kan? Ya dong. Ada juga yang pintar bahasa, ada yang pintar seni. Dan nanti di dalam hidupnya ketika memang dia nggak menguasai matematika dalam konteks dia lemah, Nggak apa-apa ya. memang Tuhan nggak mau pakai matematikanya. Karena Tuhan mau jadikan dia penyanyi. Dan dia pintar menyanyi, pintar menari. Jadi memang nggak perlu matematikanya begitu. Tentu basic dia kuasai, tapi paling tidak bukan dia menjadi excellent Iya, di matematika itu. Jadi nggak apa-apa, nggak semua anak dipanggil untuk menjadi dokter dan saintis kan? Iya. Visi, misi, nilai-nilai gitu ya.
Ini kayak nyari pasangan hidup ya? Ya, kan Nyari rekan sekolah seperjalanan. Iya ya. Jadi kita bukan sedang coba-coba. Masa anak coba-coba? Iklan. Dan taunya visi misi itu dihidupi atau tidak tuh ya lewat ngobrol itu tadi Lewat ya. ngobrol, lalu menarik sekali ya. Sebetulnya ada satu pengalaman orang tua murid yang dia bilang begini, Bu Charlotte, saya nyari sekolah, saya nongkrong di depan sekolah. Ngapain? Jadi di depan sekolah kan kayak ada warung-warung. Heeh. Lalu kemudian tadi saya kita duduk datang. di situ dan saya dengerin obrolan muridnya, saya dengerin obrolan dari si penjual bakso, penjual minuman, dan bagaimana mereka bercerita tentang sekolah. Jadi memang ada suasana yang informal yang kita memperoleh data-data itu, walaupun belum tentu valid, tapi paling enggak secara sepintas kita bisa juga dapetin seperti apa sih model sekolah ini. Oh. Jadi memang berbicaralah dengan orang tua murid yang ada di situ, Iya, ya. iya. Walaupun nggak bisa valid semua ya, kan kita nggak bisa memuaskan semua orang. Tapi paling enggak secara overall, misalnya beberapa orang kita tanyakan, ya bagaimana ketika sekolah di tempat ini. Dan kembali lagi tidak ada sekolah yang sempurna. Iya ya. Iya. Pasti ada minusnya ya Bu ya. Pasti ada kekurangannya, tapi lihatlah kekurangan yang dimana kita bisa tutupi. Oke. Ya, kekurangannya. Karena justru kelebihannya itu yang kita butuhkan. Dan Iya. terutama visi misi komunitas itu ya. Person berarti ya. Iya. Bukan hanya sekedar gedung atau fasilitas. Aduh, tolong doain saya ya Bu ya. Sudah Iya. tercerahkan belum? Iya, masih dicerna ya. Lumayan banyak nih dapatnya. Iya. Jadi kalau sudah SMP, keputusan itu 50-50. Apa tuh Bu maksudnya? 50 si anak, 50% si anak, 50% orang tua. Kalau sudah SMA, anak 75, orang tua 25. Jadi saya mau ajak diskusi anak saya Iya, juga. betul. Kalau udah kuliah 100% anak yang putuskan. Tentu saja wow. pasti kan tetap dukungan orang tua ya. Iya, Jadi iya, tinggal iya. kita terus terang aja misalnya biaya yang kita miliki sekian dan sebagainya. Ayolah berbicara dengan anak Oke. ya. Kalau TK 100% orang tua. Kalau mulai SD ya 75% ya orang tua deh. Mulai tanya kan si anak kan. Ya biasanya si anak ngikutin teman-teman di mana. Jadi kalau cari sekolah ya kita nggak cuman nanti cari lagi deh setelah itu. Kalau bisa kita cari sekolah yang mana ya dari TK terus sampai SMA. Karena kita bisa melihat perkembangannya secara utuh. Ya, jadi kita punya catatan dan si anak itu juga jadi bukan pindah-pindah kecuali keluar kota dan Iya. sebagainya ya, memang terpaksa harus pindah. Tapi kalau tidak ya Supaya berkesinambungan ya Bu ya. kesinambungan karena pembentukan karakter itu memang terus-menerus gitu. Jadi sampai kokoh gitu ya, sampai kuat gitu karakter yang dibangun. Dan termasuk bagaimana proses pembentukan itu kita melihatnya juga jadi punya kesempatan lebih lama kan. Karena kan adaptasi lagi, adjust lagi begitu. Ya. Kalau anak SD, anak SD, jarak penting nggak sih Bu? Penting. Jadi jangan sampai dia harus 1,5 jam ke sekolah. Ya itu sih zaman dulu ya kalau kita di kampung ya. Oke. Jalan kaki, abis itu masih naik bus lagi, abis itu masih jalan kaki lagi. Begini loh, kenapa jarak penting? Karena kita berharap anak-anak sampai ke sekolah dengan semangat, tidak lelah di perjalanan ya. Oke. Jadi buat sampai dia, dipikirin ya wah begitu. dia masih full charge begitu kan, masih semangat. Nah kalau udah sampai sekolah ngantuk gimana? Karena dia bangun jam 4 pagi, lalu kemudian jam 5 berangkat. Iya. Jadi ya kita harus realistis lah ya. Dan kalau udah apa-apa anak kita di sekolah deket ya sama Ya, orang tuanya. dan kalau bisa, begitu anak sudah besar, anak pergi sendiri ke sekolah gitu loh. Iya. Jadi dia bisa naik sepeda, dia bisa mengendarai kendaraan umum. Artinya tidak bergantung kepada orang tua. Tapi masih ada di Iya, karena di itu area ya, yang area masih itu. dekat. Oh, Ya, kita oke. latih kemandiriannya. Ya,
Direnung-renungin dulu udah. Direnung-renungin dulu. Didoakan kan kata ibu ya. Nanti next time ngobrol lagi sama Iya. ibu ya. Iya, Bu. Kabar-kabar lah kalau Datang udah. lagi dong Bu ke gereja saya. Ya udah deh Bu, nanti saya lihat-lihat dulu di open house deh kalau gitu. Loh, bukannya Bu Charlotte di sekolah Atalia ya? Open Iya. house-nya kapan Bu? Open house-nya Ngomong. tanggal 31 Agustus. 31 Agustus, bentar Bu, saya taruh di kalender saya. Hari Sabtu ya Bu ya itu Hari ya. Sabtu, Sabtu ya? 31 Agustus jam 7.30. Datang aja Tirsa. Gitu Jadi ya? kamu bisa lihat-lihat juga walaupun anak kamu kelas 4 begitu ya. Iya. Jadi paling nggak kenal gitu sekolah itu kayak apa. Kamu jadi bisa lihat kan bukan hanya gedung, bukan hanya fasilitas, tapi kamu bisa ketemu dengan guru-guru di sana. Bisa ngobrol Bu? Bisa, silahkanlah, bicaralah. Wong kita carinya sahabat kok, masa nggak pakai Aduh. ngobrol? Baiklah, Iya kan? iya, saya juga Kan nyarinya. bukan lagi beli sesuatu, Iya, iya. Nah jadi Ketemu ibu nggak nanti? ketemu. Syukurlah. Iya, terima kasih. Nah jadi tanggal 31 Agustus jam 7.30. Jadi di situ akan ada pengenalan lebih dalam Oke. tentang siapa Atalia itu, ya, Oke. bagaimana Atalia itu, mengapa Atalia ada. Jadi ya namanya juga kita mencari rekan seperjalanan, jadi kita perlu mengenal lebih dalam. Oke, mau deh. Thank you ya Bella udah ngajak ke sini. Orang yang tepat kan. Iya, seneng banget. Ya ampun. Ya udah yuk. Tinggal lanjutin direnung-renungkan. makan. Ya, tadi, Bu, makan yuk Bu. Iya, terima kasih. Thank Ya, you thank ya you ya, Bu Bu. Charlotte. Terima kasih. Iya.